Pemeriksaan genetik ini meng-guide kita ya. Betul. Apa next step ya, kita mau bagaimana. Ternyata pemeriksaan DNA itu krusial dan periksanya tuh nggak ribet, cuma 1 kali seumur hidup. Meludah aja. Terus habis itu dikirim ke Kanada sampelnya aja, kitanya mah enggak di sini. Jadi kalau misalnya kita punya suatu map gitu ya, kita tuh bisa tahu oh kita itu kalau ke sini tuh gimana, kalau ke sana gimana. Kalau kita sehari-hari ada kemungkinan defisiensi apa. Ada kemungkinan kita bagusnya tuh olahraganya jenisnya yang mana, cocoknya yang mana gitu kan. Hai, ketemu lagi dengan saya Dr. Grace dari Dr. House, The Lifestyle Clinic. Say hi buat semuanya, The Healthiers. Hari ini kita podcast ramean, ya. Ini yang sudah mengganggu berkali-kali, enggak mengganggu, menggerebek klinik berkali-kali. Ya, Lagi semoga dan lagi. semoga tambah hafal ya dengan Ibu Siska Antolis. Oke, ya. Sekarang dia jadi korban. Ya, dia jadi korban sekarang ya. Oke. Nah, ini ada tamu baru nih. Namanya susah jadi aku harus buka contekan. Ya. Singkat aja. Oke, Dr. Christina Joy Herlambang B. Metsai. Herlambang ya, Dok. Herlambang B. Metsai, Master Gizi ya. Iya. Spesialis gizi klinik dan Vinem. Sore, Dok. Singkatnya Joy aja. Oke. Ya, saya kalau disuruh nyebutin panjang-panjang error langsung. Oke. Saya panggilnya Dr. Joy. Iya. Oke, Dr. Joy. Ya, sore. Thank you loh. Dr. Joy. Ya udah ngebantuin kita diskusi Yes. ya, biar gimana pun juga beliau pastinya lebih mahir ilmunya ya. Lebih paham ya. Biar kupas tuntas bersiledes. Oke. Sampai akar. Oke. Aku ambil sedikit contekan ya. Ini pemeriksaannya Siska lumayan tebelnya ya tuh, yang kemarin kita podcast awal kita cerita dari mulai Siska collecting ambil sampelnya saliva terus dikirim ya. Lumayan jauh ngirimnya dan cukup makan waktu tapi nggak lama-lama amat. Kemana, ya. Dok, kirimnya, Dok? Ke Kanada ya. Tapi cuman salivanya aja Iya. yang dikirim. Sebenarnya orangnya mah minta di sini Pengennya gitu. Sebenarnya orangnya pengen ikut. Sekalian gitu maksudnya. tapi berhubung Nggak diizinin. cuman ya kalau dia bisa masuk amplop boleh. Nah, hasilnya dalam bentuk buku. Ini Komprehensif ya, Dok? Gila. Ini lengkap banget ya. Pokoknya benar dikupas tuntas. Kupas tuntas lah Sampai bisa ledes. bisa buat pengantar tidur. Iya, kalau baca nggak kelar-kelar gitu kan. Ini juga dikirim by email, jadi bisa dibaca. Jadi jangan takut kalau misalnya abis periksa mesti bawa-bawa buku gitu kemana-mana. Kalau lupa, saya kan nggak hafal, enggak. Tinggal cek email, buka di HP, kapan-kapan mau di review bisa buat diskusi, ya kan, Dok? Oke, agak luar kepala sih hasilnya Siska. Kenapa ini bagus ya? Deg-degan ini. Oke, Dr. Joy udah lihat hasilnya Siska. Udah. Dari hasil pemeriksaan gen Siska, kira-kira, Dok, apa nih yang perlu kita mention? Yang Jangan perlu kita deg-degan. mention kalau misalnya kita cek Instagramnya Siska, kita cocoknya nih itu sama dia. pemeriksaan genetiknya gitu kan. Benar. Dan ternyata menurut saya sih cocok banget. Masa dia powernya ultra. Makanya terbukti ya, Dok ya. Pantesan. Aku langsung loh, aku foto, aku capture, aku kirim, sis gitu. Bisa powernya ultra. Beda sama hasil kita ya. Kita hasilnya meleot.
Ya, jadi gimana dok? Menurut dokter buat seorang yang hobi sport, bukan hobi sih sebetulnya. Ya dimulai dari hobi. Akhirnya jadi begini. Gini, kalau menurut saya kita cek genetik itu kan untuk ngelihat bakat gitu kan. Tapi belum tentu bakat itu bisa dikembangkan gitu. Apakah benar-benar dipakai nggak nih bakatnya? Sama kayak orang punya bakat misalnya lari, tapi dia ya kebanyakan maunya tiduran gitu. Ya tentu saja bakatnya nggak akan berkembang gitu kan. Nah kebetulan bakatnya Siska ini memang bagus banget nih untuk power gitu kan olahraganya, dan memang ternyata dipakai dengan baik menunjukkan hasil yang paripurna gitu. Berarti sebenarnya mungkin ya kalau kita nggak periksa gen kita ya, terutama bagi let's say atlet ya. Sekarang kan banyak tumbuh atlet-atlet baru nih dok, ya kan. Terus entah orang tuanya kah atau trainee-nya kah, ya trainernya maksudnya, atau siapapun sekitarnya nge-push dia untuk misalnya menjadi star, ya kan. Memungkinkan nggak kita lakukan pemeriksaan ini untuk mensupport dia punya karir? Kalau menurut saya iya ya dok ya. Betul, kan ya. akan bagus gitu, jadi klop gitu, match gitu. Jadi ibaratnya kalau dari segi nutrisi nih, selain yang olahraga gitu kan, misalnya impairednya di vitamin B12 atau vitamin D gitu. Kalau dia nggak pernah cek lab, dia nggak tahu. Kalau ini kan at least bakat genetik itu kan nggak berubah ya. Jadi cek ini kan 1 kali aja. Nah cek 1 kali udah ketahuan nih, saya ternyata yang ada resiko rendahnya itu di mana aja. Jadi next time kalau misalnya pola makannya ini ada perubahan, atau misalnya pengen penasaran nih status saya gimana, cek lab itu udah tahu kira-kira yang mesti dilihat tuh apa. Gitu. Jadi dicek semua gitu. Daripada kalau kita cek semua itu ya lumayan ya. Benar. Gitu. Sama dengan olahraga juga. Kalau misalnya kita dari awal tahu, oh ternyata saya punya bakat ini, atau anaknya dari kecil dicek udah tahu kan arahnya ke sini, dan ternyata kalau diikutin kan hasilnya akan lebih bagus gitu loh. Ya tentu saja ada preference like and dislike ya. Kalau dia misalnya nggak suka atau apa ya bisa. Gitu. Betul. Jadi intinya sebenarnya pemeriksaan genetik ini ya meng-guide kita ya. Betul. Apa next step ya, kita mau bagaimana. Kalau aku sih secara pribadi ngelihat pemeriksaan ini tuh bukannya worth it lagi gitu loh. Ini emang benar-benar bisa menjadi guideline untuk ngambil keputusan gitu ya kan. Kayak Siska nih, kita udah tahu ternyata emang powernya kan ultra, berarti dia mesti benar-benar pakai tuh ya kan, mesti benar-benar pakai supaya yang emang ada di gennya dia itu benar-benar maksimal. Gitu. Di sisi lain kalau misalnya ada yang kurang gitu kan, ini ternyata kan defisiensi misalnya B12-nya nih bisa kurang loh, kolinnya bisa kurang loh, vitamin D-nya bisa kurang. Lebih fokus ke kolinnya nih. Ya. Nah, coba dok ceritakan dok. Jadi takutnya kan kalau misalnya memang intake-nya kita nggak terlalu perhatiin, apakah saat ini statusnya di dalam tubuhnya tuh cukup apa enggak gitu. Jadi harusnya kita konfirmasi lagi dengan pemeriksaan labnya, cocok nggak nih gitu. Karena kan kalau misalnya hal-hal ini defisiensi kita terus-terusan, satu mempercepat aging, bisa meningkatkan resiko misalnya sakit jantung atau hipertensi, kayak misalnya stroke, itu kan semua dari nutrisi-nutrisinya nih cukup apa enggak gitu. Kemarin aku apa yang defisiensi selain dompet. Jadi kalau ini kan bakat ya. Jadi dia bilang misalnya vitamin B12-nya ini bisa kurang. Nah, kayak misalnya B12 itu kalau bentuk aktif tuh seringkali kan dari bahan yang hewani gitu kan. Nah, kalau misalnya dengan pilihan hidupnya Siska milih mau jadi vegan. Nah, itu dia harus kita pastikan gitu. Tapi kebetulan enggak ya. Jadi tidak cocok vegan ya. Ya, cuman kan misalnya ada nih pasien kita yang kita udah tahu ini kemungkinan vitamin B12-nya bisa rendah karena clearance-nya tinggi gitu kan.
Dan kebetulan dia memilih untuk jadi vegetarian atau vegan. Kan berarti kita harus pilihin nih jenis makanan apa yang supaya dia jangan sampai kekurangan gitu kan. Betul. Sama seperti vitamin dan mineral yang lainnya juga. Intinya supaya jangan sampai kurang dong gitu. Iya, betul. Kalau vitamin D dia malah bagus ya. Iya. Termasuk yang tipikal kalau nggak salah ya. Jadi Kalau dari genetiknya dari nih, genetiknya, iya. tapi tetap lifestyle itu pengaruhnya besar. Vitamin D kan? Iya. Oh, rajin. lari, belum lagi suplemen. Belum lagi kok ke Bali. Oh iya. Cari saya di pinggir pantai pasti ketemu. Bukan ikan paus terdampar loh. Ya. Nah, dia penasaran sama Colin dok. Sama Tadi Colin. aku lihat tadi intip-intip memang dia kecenderungan untuk Colinnya ada high risk ya untuk dia kekurangan kolin gitu. Kolin tuh sebenarnya kalau aku sih sebenarnya lebih seneng mengkonekkan kolin itu dengan otak. Aku lebih suka. Waduh, Ya, pantesan. Lumayan. Loadingnya lama. Ini ternyata guys. Ternyata. Tapi tanya sama dokter Joy dong. Colin tuh ada di mana aja? Colin itu memang dia mungkin kalau orang yang nggak sering baca-baca gitu ya, kan dia bukan kayak vitamin gitu kan. Jadi Colin itu zat nutrisi yang penting untuk satu fungsi otak, fungsi otot, terus habis itu untuk syaraf juga gitu kan. Iya. Jadi yang untuk dia juga bekerja sama dengan zat nutrisi yang lain, vitamin B kompleks ya, terus sama B6, B9, B12 dia temenan tuh. Nah kalau misalnya sampai dia kurang, itu bisa resiko kesehatannya macam-macam, tergantung nanti dia kurangnya bareng sama yang mana. Betul. Gitu. Berarti aku pulang aku cari tuh kawanan yang vitamin B, aku telan semua. Orang di telur tuh banyak gitu. Di telur kuning banyak. telur ya. Makanya Iya. kadang-kadang aku tuh suka gini. Kuning telur tuh kan. Orang tuh sekarang makin tua makin alergi sama kuning telur. Oh ya? Alergi itu bukan maksudnya alergi takut itu. maksudnya. Takut maksudnya. Padahal kuning telur itu Tuhan nyiptain kayaknya nutrisinya tuh paling Bagus ya, bagus lengkap ya. ya. Udah murah ya kan? Murah meriah. Enak. Terus enak menurut aku gitu kan. Daripada putihnya. Iya. Sebenarnya kalau isinya kayak gitu gitu loh. Dihindarin sayang banget kan gitu. Jadi sebenarnya gini dok, saya selalu cerita sama pasien gitu ya. Apapun bahan makanan yang udah Tuhan berikan, apakah tumbuhan ataukah misalnya makan hewani juga ya, sebetulnya itu baik. Nah masalahnya seringkali kita yang merawatnya itu nggak benar. Misalnya dengan perubahan cuaca gitu kan, acid rain gitu, itu kan mengubah komposisi si nutrisi dari sayur-sayurannya. Betul. Terus misalnya apakah ayam atau sapi atau hewani apapun, dulu yang mereka itu makannya rumput gitu, makannya tuh natural, terus kita kasih pakan yang seringkali nanti dikasih antibiotik, disuntik hormon, itunya loh dok. Gitu Oh loh. ya benar. Jadi environment yang merubah yang tadinya. Soalnya aku tuh suka gini sama pasien. Kayak tadi misalnya pasien jerawatan, terus aku bilang hindarin dairy ya, bilang itu susu gitu kan, susu hewani ya, bilang gitu kan dairy. Terus dia bilang itu kan, terus dia nanya, ya cukup oke lah pertanyaannya, dia bilang tuh, dok emang susu enggak bagus ya? Susu sih bagus, cuman memang kalau kita lihat sejarahnya, ya dulu zaman Nabi kita dulu malah minum susu gitu kan. Tapi sapi yang menghasilkan susu zaman dulu sama sapi yang menghasilkan susu zaman sekarang tuh beda. Makannya beda. Itu yang bikin kok ujuk-ujuk dulu dibilang suruh minum susu, kok sekarang hindari susu. Jadi bukan si susu itself ya, tapi gimana environment merubah sapi sehingga hasil produknya juga si susunya juga kualitasnya udah berubah. Dan memang kebanyakan bahan makanan zaman sekarang tuh highly processed gitu semuanya. Nah itu tuh semua proses food. Iya. Semua. Jadi paling aman sebenarnya apa, masa kita metik sendiri. Nanam sendiri, metik sendiri. Aduh, kembali ke zaman Jurassic Park. Tapi kan kita Indonesia tanahnya bagus. Iya. Kemarin kalau saya bijinya salak gitu bekas habis makan, terus saya taruh ke rendam air, itu dia tumbuh loh. Dia Air bisa doang. ini. Jadi sebetulnya memang tanah kita tuh bagus. Jadi
Ya kalau misalnya ada yang hobi cocok tanam, alangkah bagusnya kalau Tanam memang sendiri nanam ya. yang bisa dimakan sekalian gitu. Sempat Dokter taman hias kan? Bukan sayur tanam Kan selama pandemi ini banyak yang hobi Iya. Iya. Saya sebenarnya hanya hobi motonya, Dok. Oh motonya. Yang melihara Mbak di rumah. Iya. Saya cuma pamer aja di Instagram. Ya, Bagus dok, pencitraannya sih berhasil. ya, flexing aja. Ya, jadi intinya sih sebenarnya kalau aku lihat memang in detail kan kita nggak bahas sekarang nih in detail hasilnya Siska, tapi dari apa yang udah diperiksa Siska ini nanti ngobrol sama dokter Joy ya. Kalau penasaran gitu kan. Terus gimana juga metabolisme hormonnya segala macam itu kelihatan gitu loh. Jadi kita bisa prepare. Bisa prepare apa misalnya nih ya kan kadang-kadang dok beberapa orang kapan dia overtrain Ya. sehingga ada muscle damage gitu loh ya kan. Nah kelihatan gitu loh di pemeriksaan ini dia gampang muscle damage apa enggak. Gimana keadaan aku, Dok? Gitu. Tadi kalau pain tolerance sih bagus loh. Iya. Iya kan? Dirimu nggak apa-apa disakiti. Bukan berarti dia. Sebenarnya emang bakat atlet gitu Iya, kan kalau dari hasilnya gitu. itu. Ya, jadi sebenarnya ini kalau ya siapapun di luar sana yang misalnya pengen anaknya jadi atlet dan being a superstar di bidang olahraga, rugi kalau nggak periksa. Gitu ya. Ya kalau menurut aku Oke. ya kayak misalnya let's say nih aku suka olahraga tapi ternyata hasil aku sih nggak seperti dia gitu kan, berarti effortku mesti 3, 4, 5, 10 kali lebih besar dari dia untuk mencapai hal yang masih 1/10 dia gitu loh. Udah 10 kali lebih effort, hasilnya masih 1/10 gitu loh. Jangan lupa ditunjang nutrisi juga. Tuh kan benar gitu. Itu penting banget. Kalau aku udah periksa, nanti kalau dokter mau ngintip merah semua dok nilainya. Itu semuanya resiko untuk kekurangan vitamin A, B, C, D, E semuanya Masa? ada. Serius. Jadi hal ini bukan bikin aku malah jadi Iya. takut. Tapi justru kita antisipasi Yes, bisa jadi jaga dulu benar. sekarang. Tujuannya sekarang sis nanti kalau habis diskusi nih hasil ini udah keluar, menurut Siska bisa ambil keputusan banyak nggak dari ini? Iya, banyak. Kalau misal ini kan udah nanti diterangin sama dokter kan lumayan. Jadi kayak apa yang tadi dokter bilang, apa sih yang resiko-resiko tinggi, aku apa aja gitu. Jadi aku bisa concern ke situnya juga gitu. Jadi apa sih tadi dok Hairi? Misalnya kalau vitamin A, seingatku sih vitamin A bagus ya. Tapi kalau contohnya nih ya, vitamin A-nya ada resiko rendah. Nah setiap hari tuh yang dimakan ya harus ada yang kelompok dari situ gitu kan. Ini vitamin aku lumayan ya dok? Bagus. Pantesan silinder 4 masih mentok cuman Iya, jatuh kepleset A ditambah. bagus, D-nya juga bagus. Masa, Ya kan tadi aku lupa apa aja tuh dia yang itu. Ini vitamin B12. Nah B12 tuh lumayan tuh. Kurang. Iya dia Kolin. kolin B12, jadi Kurang. dia resiko high risk untuk Turun. untuk turun. Omega 3 6-nya juga. Omega Nah 3. ini ya jadi Nah, penting nih. ada orang-orangnya misalnya dia udah rajin dari dulu konsumsi vitamin omega 3 gitu. Tapi omega 3 yang gak balance sama omega 6 tuh juga gak bagus. Karena kita butuh dua-duanya nih dan harus di rasio yang tepat gitu. Jadi kalau dari awal kita tahu oh ada kemungkinan rasionya imbalance nih, alangkah bagusnya kalau terus nanti kita cek apakah benar kondisi saat ini tuh kayak gitu. Jadi omega 3 sama 6 ya? Iya, rasionya itu biasanya 2:1, omega 6-nya yang lebih tinggi. Nah, tapi kalau misalnya makanan zaman sekarang semuanya serba goreng gitu kan, itu biasanya bisa 20:1, bahkan 22:1, jauh banget. Nah, tapi ada orang-orang yang udah sadar, memang kesadaran untuk hidup sehatnya bagus, malah nggak makan gorengan sama sekali, menghindari yang minyak sama sekali, konsumsi omega 3-nya ketinggian karena dia takut kan, minum suplemennya kebanyakan, ada juga tuh. Jadinya omega 3-nya
terlalu tinggi itu juga nggak bagus gitu. Jadi semuanya yang sedang-sedang Ya. saja. Standar aku gorengan sih jarang. Jarang apa? Jarang nemu. Jarang kenal. Jarang nemu, kalau nemu ya makan. Ya. Tapi jarang kok, jarang bener. Iya. Mentok kentang goreng. Iya. Memang kalau dilihat ya Dok, kalau menurut aku sih, makanya ini aku juga ngambil keputusan aku meriksain gen aku. Karena apa? Karena kecenderungan kita kan pengen yang gampang-gampang aja ya. Iya. Ya kan? Nggak Zaman sekarang yang ya, cepat dan semua mudah yang cepat, itu mudah. Iya, Jadi terjual. Nah, jadi makanan fast food itu reachable ya. Terus nggak mahal, Enak. enak. Gimana dong? Ya kan? Reachable tuh tinggal cetak GoFood. Iya kan? Yang jauh, yang di mana, yang tadi kalau misalnya mau makan di tempat mall mana nggak perlu lagi mikirin parkir segala macam, orang tinggal GoFood. Benar nggak? Ya kan? Terus murah pula lagi. Bayangin aja sekarang makanan organik sama makanan fast food murahan mana? Murahan fast food, ya kan? Begitu enak. Berarti itu sih Dok intinya. Jadi emang penting banget kita periksa DNA ya. Cuman sekali kan Dok ya? Betul. Cuma satu kali. Dan gampang ya Dok, nggak pakai suntik-suntik kan? Ya, coba kita tanya pasien yang Gimana barusan. kemarin? Dia soalnya takut jarum Dok. Iya, sama. Saya juga. Ada Gimana kata kemarin? intoleransinya tinggi ya kata. Tuh, nah itu nggak sesuai nih Dok. Karena bisa kita siksa nih. Dibilang pentoleransinya tinggi, masa dia takut jarum? Ah, itu fake itu. Tidak dong. Gimana Jadi- kemarin cuman gimana? Cuman meludah. Sesimpel itu ternyata ya. Cuman meludah aja. Terus habis itu dikirim ke Kanada sampelnya aja, kitanya mah enggak diminum-minumin. Ya, jadi sesimpel itu meriksanya, cukup satu kali seumur hidup dan hasilnya disimpan baik-baik di handphone karena akan di email, nggak perlu bawa buku tebel-tebel ini kemana-mana. Betul kan ya Dok ya? Betul sekali. Oke Dok. Ini sebagai penutup kita ya Dok ya. Kalau dari sisi dokter nih, dokter kan spesialis gizi nih. Menurut dokter sepenting apakah pemeriksaan DNA ini? Iya. Jadi kalau kita punya peta, kita mencapai tujuan itu lebih gampang. Kalau misalnya guiding kita jadi kan ini guideline. Tadi kan dokter juga bilang ini kan kayak guide gitu loh. Benar, Ya kalau zaman sekarang mungkin orang nggak ngerti peta, Google Maps gitu, GPS ini gitu Google kan. Maps-nya ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita punya suatu map gitu ya, kita tuh bisa tahu oh kita itu kalau ke sini tuh gimana, kalau ke sana gimana. Kalau kita sehari-hari ada kemungkinan defisiensi apa. Ada kemungkinan kita bagusnya tuh olahraganya jenisnya yang mana, cocoknya yang mana gitu kan. Nah, itu akan memudahkan kita untuk mengambil keputusan gitu loh. Jadi kayak mempermudah lah. Bener. Begitu. Ini kalau dari dulu ada nih Dok, dari waktu aku lulus SMA aku nggak kuliah. Waduh. Jurusan akuntansi aku cari jurusan olahraga. Iya, jadi atlet mungkin. Bener. Iya, bener. Sekarang nyasar kuliah sia-sia. Enggak sih, enggak maksudnya. Cuman jadi ya maksudnya ya. Bener ya. Emang ilmu kan selalu berkembang ya, berkembang. Tapi ya ternyata dulu zaman kuliah, nggak tahu Dok, kalau kuliah anak sekarang mungkin belajar kali ya. Kalau zaman aku dulu masih zaman Jurassic Park, jadi nggak ada belajar DNA gitu kan. Iya betul. Kalau dulu ya kita cari informasi aja nggak bisa ketik-ketik gitu kan. Carinya tuh harus buku-buku, textbooknya tebel, mau nyari aja susah Iya, gitu mesti kan. ke perpustakaan debuan pula lagi. Iya betul. Diusir. sekarang tinggal Kalau aku buka. perpustakaan diusir terus Dok. Bikin ribut. Ya, intinya memang ternyata pemeriksaan DNA itu krusial. Nah. Ya, dan periksanya tuh nggak ribet, cuman collecting saliva atau tampung ludah aja, cuman satu kali seumur hidup. Dr. Joy dan teman-teman spesialis gizi juga bisa bantuin, kita di Dr. House juga bisa bantuin untuk gimana caranya menerjemahkan pemeriksaan ini untuk dipakai sebagai Google Map ya Dok ya. Betul. Sebagai Google Map supaya sampai ke tujuan dengan benar. Oh, boleh tambahan satu nih, Boleh, hubungannya. dua juga Oh iya. Jangan banyak-banyak dong. Hubungannya dengan apa? Kalau tadi kan kita koneksinya dengan olahraga nih, dan
membantu guiding untuk orang-orang yang ingin mencapai body goal, fitness goal juga bisa membantu ya. Karena untuk nutrisi, untuk olahraga, dan semuanya sih, soalnya di hormonnya juga dicek. Hormon. Kan hormonnya juga, bukan hormonnya dicek ya, maksudnya ya tadi bakat genetiknya dari hormon-hormon itu sendiri. Oke. Ya, jadi buat teman-teman yang suka latihan, boleh nih dicek, ya kan? Ini penting banget dan memuaskan. Memuaskan banget. Nggak usah takut hasilnya, justru hasil ini tuh jadi buat bahan antisipasi kita. Yes. Nah, ini yang namanya prevention. Iya. Prevention itu bukan udah sakit baru cek lab. Bu, itu mah bukan prevention, itu mah udah kuratif, udah ngobatin. Kalau ada ketemu yang hasil labnya bermasalah, itu yang kita obatin, ntar lama-lama nilai labnya. Ya kan? Betul. Kalau ini payung kan, sebelum hujan gitu ya. Iya, gitu. Itu benar-benar from dari dasar banget deh kita kalau mau sehat. Ya, oke. Dr. Joy, thank you banget. Thank you Kalau dokter. Thank you Siska. Thank you. Kalau ngomongin DNA tuh Biana sebenarnya bisa 3 hari 3 malam. Emang masih belum puas sih, masih pengen ngobrol ya. lagi. Nanti kita pelajari lagi hasilnya Siska. Ya, kalau ada yang tadi kita cuma ngebahas superpower dan lain-lainnya, tapi kalau ada yang penting lagi dari hasil DNA-nya, nanti kita bikin session khusus. Oke, siap. Thank you semuanya, The Healthiers. Jangan bosen dengerin DNA selanjutnya. Kayaknya kita bisa bahas DNA aja bisa banyak. Ya, nanti kalau mau tahu lebih lanjut, boleh tanya-tanya sama saya, sama Dr. Joy, dan even sama Siska. Udah pintar deh sekarang. Ya, oke. Thank you semuanya. Salam dari kami semua. Dr. House, The Lifestyle Clinic. Bye. Bye.